الفاتحة بيد القبول وتمام كل سل ومأمول وصلح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي وإلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Kali ini kita sampai pada hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Muhammad, yaitu Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulillah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan raihanahnya. Raihanah ini sejenis wangi-wangian, ya, tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma yang wangi, radhiyallahu anhuma. Nah, jadi hadis yang ke-11 ini diriwayatkan oleh cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau ini disebut sebagai raihanahnya Rasulullah SAW, yaitu adalah salah satu jenis tumbuhan yang mengeluarkan aroma yang wangi, ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda tentang Sayyidina Hasan dan saudaranya atau adiknya Sayyidina Husain. Jadi Nabi bersabda, huma raihanataya minad dunya. Kata Nabi, mereka berdua, Hasan dan Husain, adalah raihanahku daripada dunia. Nah, jadi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini disebut sebagai raihanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyerupakan cucu beliau, ya, kedua cucu beliau ini sebagai raihanah karena beliau saking senang dan gembiranya dengan kedua cucu beliau ini. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan sahabat yang bernama Bara melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Sayyidina Hasan di atas bahunya. Jadi Sayyidina Hasan ditaruh di bahu Nabi. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, aku cinta kepada Hasan ini, maka cintailah dia. Nah, jadi Nabi berdoa agar Sayyidina Hasan ini dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani falyuhibbahu." Kata Nabi, siapa yang mencintai aku, maka cintailah dia, yaitu Sayyidina Hasan. Jadi kalau kita
mencintai Nabi, mengaku mencintai Nabi, kata Nabi, fal yuhibbahu, cintailah dia, cintailah Sayyidina Hasan. Wal yablugha syahidul ghaiba, kata Nabi, hendaklah menyampaikan orang yang hadir saat itu kepada yang tidak hadir. Yang namanya sahabat, ya, ada yang selalu hadir di majelisnya Rasulullah, ada yang punya kesibukan lain, ya, kemudian saat itu tidak bisa berhadir. Nah, Nabi memerintahkan yang hadir saat itu untuk menyampaikan hadis ini kepada yang tidak hadir. Allahumma inni uhibbuhu wa uhibbu man yuhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu. Kata Nabi, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, aku cinta kepada Hasan, dan aku mencintai orang yang mencintainya. Jadi Nabi cinta kepada Sayyidina Hasan dan cinta kepada orang yang cinta kepada Sayyidina Hasan ini. Maka kata Nabi, wahai Allah, cintailah orang yang mencintainya. Dan Nabi mengatakan ini sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan bahwa pesan daripada hadis Nabi ini sangat penting, ya. Sampai-sampai Nabi tadi memberikan pesan, ya, wal yablughi syahidu al ghaiba, hendaklah menyampaikan orang yang hadir saat itu kepada yang tidak hadir. Pemirsa yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Hasan ini dilahirkan di kota Madinah tahun ketiga Hijriah. Jadi setelah Nabi hijrah 3 tahun, lahirlah Sayyidina Hasan. Ketika lahir, Nabilah yang mengazani di telinga Sayyidina Hasan. Beliau ini, Sayyidina Hasan, lebih tua setahun, ya, daripada adik beliau yang bernama Sayyidina Husain. Ya, jadi Sayyidina Hasan ini lebih tua 1 tahun dibandingkan adik beliau Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya beliau dikenal sebagai orang yang pemurah, ya, orang yang pemurah dan dermawan. Di antaranya pernah, ya, suatu hari beliau mendengar seseorang yang lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam isi doanya itu, orang tersebut meminta kepada Allah agar diberikan uang sebesar 10.000. Ya, mungkin zaman dulu, ya, berupa dinar atau dirham. Kebetulan saat orang tersebut berdoa, terdengar oleh Sayyidina Hasan. Lalu beliau pulang, ya. Kemudian beliau kirim uang 10.000 untuk orang yang berdoa tersebut. Nah, ini menunjukkan betapa pemurahnya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ini. Selain itu, di antara akhlak beliau yang mulia adalah beliau memiliki sifat tawadu, rendah hati, tidak sombong, ya. Sehingga diceritakan, ya, pernah suatu hari beliau melewati sekelompok anak kecil, yang mana sekelompok anak kecil ini punya kasrah khubzin, serobek roti. Roti itu sudah dirobek, ya, ada sedikit lagi. Kemudian anak kecil tadi, ya, kelompok anak kecil tadi melihat ada orang yang mereka muliakan, yaitu Sayyidina Hasan lewat. Orang yang mereka idolakan, ya, lewat di depan mereka. Lalu mereka menjamu, ya, mengajak makan. Ayo Sayyidina Hasan, kita makan. Jadi Sayyidina Hasan diajak, dijamu untuk ikut makan bersama mereka dengan serobek roti tadi. Nah, Sayyidina Hasan ini orang yang mulia, cucu Rasulullah SAW, tokoh panutan, bahkan sejak dulu sudah diidolakan. Ya. Apa respon Sayyidina Hasan ketika diajak oleh sekelompok anak kecil, ya, mengajak makan dengan serobek roti, dengan makanan yang seadanya? Ya, ternyata beliau dengan rendah hati turun dari kendaraan beliau, ya, dan akhirnya beliau makan bersama sekelompok anak kecil tadi. Nah, ini menunjukkan betapa tawaduknya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya, kalau di hati seseorang ada sifat sombong, ya, tentunya merasa tidak pantas orang mulia ikut makan bersama kelompok anak-anak kecil. Ya. Orang yang di hatinya tidak ada sifat tawadu, ya, mau hadir undangan kalau yang mengundang orang mulia.
Kalau yang mengundang orang kaya, ya, itu baru mau hadir. Kalau ada di hatinya sifat sombong. Nah, kalau yang menjamu rakyat kecil, bukan orang kaya, apalagi anak-anak kecil, ya, tentunya dia tidak mau hadir. Ya, kalau di hati seseorang ada sifat sombong, ya, karena di hatinya ada rasa gengsi yang merasa tidak pantas. Tapi ini tidak terjadi pada pribadi Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan di antara akhlak beliau yang mulia lagi adalah beliau sangat memuliakan ibundanya, yaitu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat diceritakan, beliau tidak mau makan bersama ibundanya. Jadi beliau ini tidak mau makan beimbai dengan Mama Sidin, ya. Jadi Mama Sidin ini merasa ada yang tidak lazim, ya. Maka bertanyalah, ya, wahai anakku, kenapa engkau tidak mau makan bersamaku? Kenapa engkau tidak mau makan beimbai dengan aku? Kata Sayyidina Hasan, ahsya ayyaqa basaruki ala syai'in wa asbiquka ilaihi wa la ash'ur fa akuna aqqan laki. Kata Sayyidina Hasan, aku takut ketika kita makan bersama, kemudian engkau menginginkan suatu makanan yang telah dihidangkan. Pian kepingin salah satu makanan yang ada di depan yang telah dihidangkan, dan engkau sudah melirik, yang mata Sidin sudah ke situ, Mama Sidin inilah. Tetapi karena aku tidak tahu, aku dahului, ya, makanan yang pian kehendaki tadi ulun makan. Nah, kalau seperti itu ulun sudah durhaka. Makanya ulun kedahakun, ya, tidak mau makan beimbai pian. Jadi saking memuliakannya kepada ibundanya, ya. Makanya beliau tidak mau makan bersama ibundanya. Nah, mendengar jawaban tersebut, Sayyidah Fatimah, ya, ibunda Sayyidina Hasan berkata, "Qul ma'i wa anta fi hilli min zalika," ya, pamtasala. Oh, kalau begitu wahai anakku, ayo makanlah bersamaku. Engkau halal daripada yang demikian itu. Jadi tidak masalah. Engkau aku halalkan sudah daripada hal-hal yang disebutkan tadi, ya. Maka setelah itu baru beliau mau makan bersama ibundanya. Nah, ini menunjukkan betapa, ya, beliau sangat memuliakan kepada ibunda beliau. Pemirsa rahimakumullah, Sayyidina Hasan ini dalam sejarah tercatat beliau berhaji sebanyak 25 kali, ya. Dan beliau berhaji mulai kota Madinah menuju kota Mekah dengan berjalan kaki, ya, berjalan batis. Kenapa? Ya, karena beliau apa? Beliau berkata, "Inni la astahyi mir rabbi an alqahu wa lam amshi ila baitihi." Sesungguhnya aku malu kepada Tuhanku, kata Sayyidina Hasan, bahwa aku nanti berjumpa dengannya ketika aku meninggal dunia, sedangkan aku tidak pernah berjalan kaki menuju rumahnya, sedangkan aku tidak pernah berjalan kaki menuju Baitullah. Nah, inilah bagaimana, ya, keinginan beliau ingin, ya, bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti. Punya cerita, ya, semasa hidupnya pernah berjalan menuju kota Mekah dari kota Madinah. Ini cukup jauh jaraknya. Sayyidina Hasan memiliki putra 15 orang dan anak perempuan 8 orang. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 13 hadis. Dan beliau meninggal karena diracun oleh istri sendiri, ya, yaitu yang bernama Ja'dah bin As'ash, ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita menceritakan kisah hidup perawi hadis yang ke-11 ini, yaitu Sayyidina Hasan, walaupun secara singkat kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke matan hadis, ya. Sayyidina Hasan berkata, "Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang berbunyi, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu
menuju kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi hadis ini memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita ragu akan baik buruknya, ragu akan halal haramnya. Jadi kita disuruh, diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu apabila kita ragu terhadap status sesuatu itu. Adapun contoh daripada penerapan hadis ini diantaranya adalah, diantaranya di bulan Ramadan itu kita batas waktu kita tidak boleh makan adalah dengan terbitnya fajar. Jadi orang puasa di bulan Ramadan kapan tidak boleh makan? Yaitu sejak terbitnya fajar, subuh. Kalau kita azan subuh, karena kita mungkin jarang ketika puasa memperhatikan fajar sudah terbit atau belum. Biasanya kita mengandalkan azan. Nah, pada suatu hari umpamanya kita ragu, sudah atau belum terbit fajar, sudah subuh atau belum. Pas kebetulan umpamanya saat itu jamnya mati, HP rusak HP-nya. Di masjid kaumnya beri kampung pas bulan puasa. Jadi kadang-kadang azan, lalu kita ragu. Nah, dalam keadaan seperti ini, menurut hukum fikih masih boleh lagi makan. Masih boleh makan karena kita ragu, belum yakin. Karena belum yakin terbitnya fajar. Akan tetapi yang lebih afdolnya adalah berhenti makan. Kalau ragu sudah berhenti sudah, walaupun masih boleh, tapi afdolnya da'ma yaribuka, sesuai dengan hadis tadi, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, menuju kepada yang tidak meragukanmu. Nah, contoh lain lagi adalah apabila kita mendapat undangan makan. Yang mengundang ini terkenal fasik orangnya. Kita tahu orangnya ini orang fasik. Kenapa? Orangnya penjudi, hobi beli kupu. Kupu itu apa? Kupan putih, togel, atau buntut. Nah, tapi walaupun demikian orangnya ada punya usaha yang halal. Jadi orang ini meragukan. Jangan-jangan yang dijadikannya jamuan makan itu berasal daripada yang haram, tapi tidak yakin. Ada kemungkinan jamuannya itu berasal daripada harta yang halal, ada kemungkinan jamuan makan itu berasal daripada yang haram. Nah, apabila kita diundang makan orang seperti ini, keadaannya secara hukum fikih boleh kita ikut makan. Secara hukum boleh fikih. Secara hukum fikih boleh. Akan tetapi lebih afdal tidak makan. Karena mengamalkan hadis tadi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ini tadi kalau kita ragu. Kalau yakin ini dari hasil dapatan kupan putih, nah itu haram jelas. Apalagi bahabar. Kita makanan habis dapat togel, nah itu jelas haramnya. Ini kita ragu, tidak jelas. Nah itu masih secara hukum fikih boleh masih. Cuman afdolnya sebagai bentuk warok kita tidak ikut makan. Nah, jadi pada hadis yang ke-6 itu sudah panjang lebar dibicarakan tentang syubhat. Ini namanya syubhat. Yang mana intinya adalah inna tarka syubuhati fil ibadati wal muamalati wal munahkahati wasairu abwabil ahkam wal tizamil halal fi kulli dzalika yuaddi bil muslimi ilal wara'. Jadi sesungguhnya meninggalkan yang syubhat, baik itu di dalam ibadah, ibadah ini syubhat, kada yakin kita sah atau tidak, atau muamalah, jual beli, ada yang mengatakan ini riba, ada yang mengatakan tidak, itu kan syubhat. Atau bab nikah, atau dan seluruh bab syar'i, dalam bab syari, dalam bab syariat. Nah, itu meninggalkan yang syubhat dan melazimi yang halal pada seluruh itu akan membawa seseorang kepada sikap wara'. Nah, jadi kita kalau mau meninggalkan yang
syubhat, yang tidak pasti, yang meragukan, nah, maka orang tersebut sudah dianggap wara', ya. Wa huwa amimun naf'i fi qat'i wasawisi syaitan, dan bersikap wara' ini sangat besar manfaatnya untuk memutus gangguan-gangguan syaitan. Jadi syaitan itu takut, ya, terhadap orang yang wara'. Kasirul faidah azimal jadwa fid dunya wal akhirah. Dan sikap wara' ini banyak faedahnya, besar manfaatnya, baik itu di dunia dan di akhirat. Jadi yang namanya wara' itu bukan hanya meninggalkan yang haram, ya. Yang haram jelas sudah ditinggalkan, ya. Tetapi lebih dari itu, sikap wara' adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan, ya, meninggalkan sesuatu yang syubhat. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-wara'u kulluhu fi tarki ma yaribu ila ma la yarib. Jadi sikap wara' itu seluruhnya tidak lain adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan, ya, lalu kita kerjakan sesuatu yang tidak meragukan. Salah seorang ulama juga mengatakan, yang bernama Hasan bin Abi Sinan berkata, ma syai'un ahwanu minal wara', idza rabaka bi syai'in syakakta fihi fada'hu. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih mudah dari sikap wara'. Sikap wara' ini sangat mudah, kata beliau, ya. Mudah artinya, ya, mudah memahaminya. Mengamalkannya belum tentu, ya. Memahami makna wara' ini mudah, ya. Makna wara' itu apa? Apabila engkau ragu-ragu pada sesuatu, maka tinggalkanlah hal tersebut. Nah, itu wara'. Jadi mudah pengertian wara' ini. Kalau kita ragu-ragu, tinggalkan. Pengertiannya mudah, tapi mengamalkannya belum tentu mudah. Wa hadza innama yashulu ala man sahalahu alaihi. Dan ini akan betul-betul menjadi mudah, ya, untuk diamalkan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita, ya, menjadi ataupun termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap wara'. Dan orang yang bersikap wara' ini ibadahnya walaupun sedikit, ya, sedikit aja ibadahnya, namun nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hati orang itu punya sikap wara' ini. Dalam sebuah hadis disebutkan raq'atani min rajulin wara', ya, afdalu min alfi raq'atin min mukhlitin. 2 rakaat yang berasal dari laki-laki yang wara', ya, ini sembahyang 2 rakaat. Tapi yang sembahyang ini orangnya wara', tidak sembarangan, ya, urusan, dalam segala urusan itu dia selalu berhati-hati, tidak mau melakukan yang meragukan. Kalau jelas haramnya jelas ditinggalkan. Ini yang meragukan saja sudah ditinggalkannya. Nah, ini 2 rakaat salat, ya, itu lebih afdol daripada 1000 rakaat dari orang yang mukhlit, ya, orang yang mencampur aduk, ya, tidak peduli ini meragukan atau tidak. 1000 rakaat ini sembahyang kalah, ya, dapatnya 2 rakaat orang yang punya sikap wara' ini. Bahkan dikatakan misqalu dzarratin minal wara' khairun min alfi misqali dzarratin minas shaumi was shalah. Ya, semakna dengan yang tadi, seberat, ya, zarrah, ya, zarrah ini ada yang mengatakan biji sawi, ya, pokoknya timbangan yang sangat kecil, ya, dari sikap wara' itu lebih afdal daripada 1000, ya, zarrah daripada puasa dan salat. Nah, jadi puasa salat itu kan pahalanya besar, ya, tapi masih kalah pahalanya dapatnya sikap wara' ini, ya. Pemirsa rahimakumullah, dikatakan, ya, bahaya daripada memakan sesuatu yang meragukan atau sesuatu yang syubhat itu adalah inna tanawulash syubuhati yu'mi qulubal mu'minin wa yansha'u minhu a'malun madmumah tukhalifu amalas salihin. Jadi sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu yang syubhat itu, mengkonsumsi, menggawi, ya, memperbuat sesuatu yang syubhat, itu dapat menyebabkan butanya hati seseorang. Butanya hati seseorang yang beriman, ya. Jadi dengan kita, ya, atau seseorang memakan
yang syubhat itu menyebabkan buta hati. Ya. Kalau buta hati tentunya sulit nanti untuk beribadah dalam keadaan khusyuk. Ya, hatinya buta. Dan mengkonsumsi syubhat ini bisa menimbulkan ya amal-amal perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan amal-amal orang soleh. Ya. Ini sudah mirip ya efek daripada memakan sesuatu yang haram. Ya. Kalau kita makan sesuatu yang haram, itu otomatis makanan ini akan membawa kita kepada perbuatan maksiat. Nah, sama halnya dengan syubhat. Kalau kita memakan sesuatu yang masih ragu kita akan kehalalannya, kita masih ragu akan kebolehannya, itu akan membawa ya, seseorang untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Nah, jadi itulah tadi ya, beberapa pernyataan para ulama tentang hadis yang ke-11 ini, yaitu da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Mudah-mudahan ya dengan penjelasan yang sedikit ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai hamba-hambanya yang bersifat wara'. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.